Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisha Lika Intan Mawadah dari kelas Bahasa Indonesia yaitu 1 SMPB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak kekerasan cyber ataupun cyberbullying yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengumpas tuntas kebijakan kriminal dalam menanggulangi cyberbullying. Kehadiran teknologi informasi telah mengubah pola interaksi, namun pada saat yang sama memunculkan bentuk kejahatan yang baru yang sangat merugikan korban, terutama pada kelompok rentan, yaitu seperti anak-anak maupun remaja. Permasalahan utamanya adalah belum adanya definisi eksplisit mengenai cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dan tantangan penegakan hukum dalam mengaitkan perbuatan tersebut dengan pasal-pasal yang sudah ada seperti UU ITE dan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peraturan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke landasan hukum saat ini. Upaya hukum untuk menanggulangi cyberbullying saat ini umumnya bersandar pada beberapa ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan yang sering digunakan adalah pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian sara. Selain itu, ketentuan dalam KUHP mengenai penghinaan atau pengancaman juga sering digunakan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala karena frasa cyberbullying dan unsur-unsurnya tidak didefinisikan secara spesifik dalam undang-undang yang ada. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU ITE menjadi landasan utama, efektivitasnya masih dipertanyakan karena pasal-pasal yang digunakan bersifat umum. Kebijakan kriminal saat ini gagal melihat cyberbullying sebagai delik yang spesifik dengan karakteristik unik seperti aspek perulangan dan dampak psikologis yang mendalam pada korban. Dari perspektif viktimologi perlindungan hukum terhadap korban menjadi tidak optimal karena ketiadaan definisi yang eksplisit. Proses penyidikan seringkali berfokus pada unsur pidana umum, bukan pada rehabilitas dan pemulihan korban yang menderita karena kekerasan cyber itu sendiri. Nah, tantangan penegakan hukum tidak hanya terletak pada substansi hukum, melainkan juga pada aspek prosedural. Yang pertama itu kesulitan melacak akun anonim, mengumpulkan bukti elektronik yang rentan hilang, dan masalah yurisdiksi lintas wilayah. Lalu itu rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan kecenderungan untuk menyalahkan korban di media sosial. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang psikologi korban juga menjadi penghambat. Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan ini kriminal Indonesia harus bergerak menuju pembentukan norma yang lebih spesifik seperti harmonisasi dan definisi. Diperlukan harmonisasi antara UU ITE, KUHP nasional, dan UU Perlindungan Anak yang harus mencakup perumusan definisi cyberbullying yang eksplisit. Lalu delik murni, lex specialis perlu dipertimbangkan karena untuk menjadikan cyberbullying sebagai delik yang berdiri sendiri, terutama jika korbannya adalah anak-anak, dengan sanksi pidana yang lebih berat sebagai upaya pencegahan. Lalu yang ketiga itu upaya non-penal. Pemerintah perlu mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi digital yang masif serta melibatkan aktivitas yang mekanisme pelaporan konten kekerasan cybernya itu ada. Terus kesimpulannya itu ialah kebijakan kriminal dalam menanggulangi cyberbullying melalui UU ITE dan KUHP hanya menunjukkan keberhasilan parsial, tapi efektivitasnya masih rendah karena belum adanya delik spesifik yang mampu menjangkau seluruh spektrum perbuatan digital yang dampak psikologisnya. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada pemerintah, DPR untuk segera merumuskan kebijakan kriminal yang bersifat lex spesialis untuk cyberbullying dan memprioritaskan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum yang menangani digital forensik dan penanganan korban cyber. Sekian dari saya, terima kasih.